Jadi menarik loh, konsep ini tuh sangat menarik. Kalau menurut saya benar bahwa kadang-kadang ada pihak kita juga yang harus mengajari anak kita, gitu ya. Orang tua mengajari anak. Kalau anak kita diajari dengan baik dan benar, dia menonton tayangan apapun, malah dia bisa matiin TV sendiri. Betul. This is not for me. Ini bukan buat saya dan dia matiin sendiri. Jadi pola pendidikan itu sangat amat penting. Sama seperti ini ada yang lucu tadi. Memang ada hubungan tapi saya mau cerita. Jadi ini kan lagi heboh hashtag apa RIP Uus. Gara-gara dia ngomong tentang hijab dan K-pop itu ya. Nah, tiba-tiba ada yang nanya ke saya tadi di Instagram saya, kalau Mas Dedi, kalau Om Dedi gimana? Lebih baik punya istri berhijab tapi teriak-teriakan di konser K-pop atau lebih baik punya istri tidak berhijab tapi dugem? Saya jawab begini, menurut saya kalau saya punya istri mau hijab nggak hijab, lu pergi pulang malam konser nggak usah pulang. Itu kan pola pendidikan gitu yang gimana gitu loh Mas. Dan kita sampai sekarang nggak bisa menghubungi KPI-nya juga, tapi kita bacain pollingnya. Nah ini polling dari masyarakat ya, kita akan bacain seperti apa polling dari masyarakat. Jadi ada 3 polling yang kita berikan, silakan dikeluarkan pollingnya di plasma. Jadi kita bisa baca, polling ini dipilih oleh masyarakat lewat Twitter kita. Tayangan hiburan TV sekarang masih banyak isi kemasan dan pesan harus dirubah. 94% setuju, 6% tidak setuju. Dari 2.171 orang, 94% setuju bahwa acara hiburan TV saat ini masih banyak yang kemasan dan pesannya harus dibenahi. 94% setuju. Gila ya. Luar biasa. Berarti masyarakat kita masih peduli sebenarnya terhadap tayangan TV. Itu 1%-nya aku, Mas Dedi. Kamu pilih yang? Setuju dong. Oh, kamu pilih. Setuju. Itu juga pasti pada pilih setuju kan ya? Oke. Ya apa enggak? Oke. Yang kedua, Ada lagi yang kedua, kedua. Yang kedua kita lihat karena ada 3 polling di sini. Jadi 94% tadi setuju. Nah, tayangan yang ekspos laki-laki yang kewanitaan berdampak buruk bagi anak-anak. 81% setuju, 19% tidak setuju. Dari 1.521 votes. Jadi 81% setuju bahwa tayangan yang mengekspos laki-laki yang kewanitaan berdampak buruk bagi anak-anak. Kalau 81% setuju harusnya KPI nggak perlu takut ya. Betul. Karena masyarakat juga mendukung. Ya, setuju, mendukung. Dia bisa introspeksi sendiri. Betul, masyarakat mendukung. Ada yang terakhir ya, ada yang ketiga ya? Ya, ada yang ketiga. Nah ini adalah polling yang ketiga, ini menarik sekali karena ternyata banyak yang setuju ya. KPI mengeluarkan edaran tentang adegan, penampilan, dan profil laki-laki kewanitaan di TV. Nah, 67% mendukung, 33% tidak mendukung. Dari 652 votes. Nah, makin lama makin dikit yang ngevote ya. Karena kan waktunya itu tadi kita. Oh ya, yang ini pertama baru kan 12, kita dari jam setengah 7. Ya, ini baru waktunya baru sedikit. Iya. Tapi basicnya kalau dilihat dari masyarakat, sebenarnya banyak yang setuju tuh. Banyak yang setuju. Jadi sebenarnya ada masa depan buat TV kita ini. Ya, jadi saya kira memang ini harus menjadi refleksi ya. Itu yang saya katakan tadi, kembali lagi ke habitatnya tentu fungsi dari broadcasting itu. Televisi kita itu mau mendidik atau bagaimana? Pilihannya kan begitu. Ya kan porsinya ada hiburan dan edukasi. Itu, makanya harus dilihat dan harus ada pilihan-pilihan juga kepada masyarakat. Sekarang tidak ada TV khusus anak loh, nggak ada di Indonesia Pak. Tolong diperkarsai gitu. Program khusus anak mungkin. Di programnya juga sampai sekarang juga lagu anak-anak aja tidak ada Bung Dedi. Oleh karena itu menurut saya apa yang terjadi tadi itu polling tadi itu harus menjadi perhatian. Tidak hanya sekedar bahwa kita kritik, kita memperbolehkan tayangan yang laki-laki kewanitaan dan sebagainya. Sekarang kita berikan alternatif kepada anak kita, tontonan yang memerdekakan anak-anak dan mendidik anak-anak itu gitu. Nah, loh. menurut Pak Manot sendiri gimana program juga, anak-anak ratingnya bagus nggak? Balancing, Adit Sopo Jarwo bagus, tapi kan bikin animasi nggak gampang. Itu 1 menit buat animasi, 40 menit sinetron. Jadi 40 menit sinetron, 1 menit animasi. Susahnya, 1:40 ratio-nya. Untuk mendapatkan rating, semua itu kan nggak gampang formulanya. Kita hanya bisa buat 4 sebulan yang baru. Dan di situ 7 sebenarnya menit. kalau fungsi pemerintahnya sebenarnya permintaan Dukungannya. alpa di situ kan. Dan juga balik lagi, tadi ngomong saya setuju sekali Det ya. Kayak anak saya nonton film kita barengan, ada adegan ciuman umur 8 tahun, dia tutup mata sendiri. Iya.
Iya, Tahu diri lah. Jadi balik lagi cara kita mendidik penting, itu balancing itu sangat-sangat penting. Jadi kita juga harus sadar diri gimana buat program lebih baik lagi. Itu saya selalu introspeksi diri saya sendiri kok. Dan dari edukasi level, penonton juga harus, pemirsa juga harus punya mindset yang lebih dewasa. Gimana bisa bilang no? Nggak segitu gampang, semua iya. Kita nggak bisa salahkan satu pihak. Kita tepuk dua tangan. Nggak mungkin satu tangan. Ya itulah konsepnya. Oke, baik. Baik. Terima kasih buat kehadirannya semuanya di sini. Ini bagus sekali. Mungkin masyarakat bisa mulai menilai ya seperti apa tayangan-tayangan yang baik dan bisa memilih. Karena TV itu mungkin kayak toko kelontong, saya bilang. Toko kelontong tuh jual segala macam. Jual segala Betul, macam. mungkin Mas Dedi fungsi kontrol itu ada di remote control. Nah, Anda tidak suka tinggal pindah channel. Betul. Pindah kan banyak pilihan. Betul. Dan itu dia, toko kelontong itu kan jualnya segala macam. Tapi kita lihat toko kelontong ini jualnya lebih banyak apa? Kenapa dia jual lebih banyak apa? Karena pembelinya lebih banyak beli barang itu gitu. Nah, ini balik lagi ke penontonnya juga seperti apa. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya apa, tapi tingkat edukasi, tingkat pendidikan dan sebagainya masih banyak yang harus dirubah di Indonesia. Dan pemerintah harus menyiapkan dan mensubsidi itu Betul. dan memberikan fasilitas pada televisi kita. Jangan alpa terhadap itu. Jangan alpa Kalau kita terhadap mau hal itu. mendidik anak Indonesia ke masa depan yang lebih baik, jangan biarkan hanya swasta melakukan kreativitas seperti itu, tapi pemerintah wajib memberikan dan menyediakan Iya, itu. betul. Betul sekali. Saya tutup acaranya, saya akan keluar dari hal ini. Saya bicara saya pribadi saja kalau gitu, supaya tidak menyinggung siapapun. Saya mau loh pakai baju perempuan, bermakeup perempuan. Kalau saya bermain film, tapi filmnya seperti film Mrs. Doubtfire, Yes. Robin Williams. Yang dia harus menyamar sebagai seorang wanita, menjadi pembantu, karena dia mau ketemu dengan anaknya. Karena di situ ada value-nya. Karena di situ ada artinya, ada value-nya, ada pola pendidikan. Tapi saya nggak mau disuruh pakai pakaian perempuan, disuruh nari-nari di atas panggung TV yang nonton alay. Kenapa? Karena saya tidak akan menukar harga diri saya buat popularitas. Saya Deddy Kobusier, Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Kita jadi bisa pacaran dan ciuman karena siapa? Kita jadi tahu masalah artis jarang karena siapa? Kita pintar dandan di bibir TV. Kita jadi lebay di dinding TV. TV pemerintah membuat gelap gulita, jasamu tiada. Gimana mau maju nontonnya